mau nganter roti nih. Kan itu ada si wanita cantik tuh. Subhanallah. Kesana dulu ya. Pasti ini bikin hati bahagia, senang, karena kalau kita suap-suapan sama wanita cantik itu rasanya kayak di surga gitu. Persiapan. Ngapain di sini? Tadi si wanita tadi kemana? Oh, ikut gitu teman. Jadi Mas lebih pilih dia dibanding aku. Baru aku tinggal sebentar mau bawain jus buat kamu loh, Mas. Pikir itu tadi lu wanita. Ternyata ini, aduh udah kamu kembali. Kamu kembali ke pondok. Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi Kolam Raya Sri Deli, Medan bersama Anita Hara. Dan ini adalah tempat pemandian putri-putri Sultan Deli yang bertempat tinggal di Istana Maimun. Ayo dong Mas Tukul, aku minta diajak jalan-jalan di Medan. Tapi kita ke perkebunan PTPN 2 aja gimana? Ada apa di situ Mas? Mister Tukul jalan tak luput dari wisata budaya pasti Misteri. misteri, mitos-mitosnya. Itu terus Mister Tukul jalan. Perkebunan Helvetia. Nama kejayaan tempat ini di masa lampau. Komplek perkebunan ini dibuka oleh Jacob Nienhuis, orang Belanda pertama yang menjadi pengusaha perkebunan tembakau di Hindia Belanda. Perkebunan ini dibuka pada 8 April 1867. Di area komplek perkebunan ini masih berdiri kokoh bangunan rumah bergaya Belanda yang tidak berpenghuni. Dan yang paling menarik perhatian adalah gudang tembakau besar yang masih berdiri kokoh di tempat ini. Konon di tempat ini dihuni sosok ular dan juga makhluk hitam besar. Di bagian belakang komplek ini kita akan menemukan rumah panggung yang merupakan rumah utama dan ukurannya paling besar dibandingkan rumah-rumah yang lain. Rumah ini pun dikenal sangat angker. Menurut cerita penduduk sekitar, sosok penunggu seringkali bertindak agresif seperti menarik rambut, mencekik leher, bahkan memukul jatuh hingga meninggal. 3 hari yang lalu teman saya di atas jam 12:30 malam didekap gitu atau dipiting lehernya. Dia melihat bahwasanya sosok yang pada saat itu adalah seperti berbulu, warna coklat dan tinggi begitu. Saya sendiri pun pernah mengalami juga jam 2 malam itu pada saat itu. Saya dicekek oleh 2 tangan gitu. Sementara teman saya di sebelah pun nggak mengetahui pada saat itu. Itu pun berbulu warna hitam. Tak jarang para penjaga rumah ditemui sosok wanita cantik Belanda berwajah sendu yang seakan mengajak masuk ke dalam rumah. Memang penghuni yang di situ ada sekilas penampakan kami seperti noni-noni Belanda gitu. Tinggi, pakaiannya putih, rambut segini, orangnya cantik. Akankah tim Misteri Tukul berhasil mengungkap sosok-sosok misterius di area perkebunan ini? Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ada suatu rumah yang sangat luar biasa namanya rumah panggung, dan kini kayaknya saya lihat ini berdirinya itu 1800-an. Mas Ahmad, ada energi apa yang Mas Ahmad lihat nih? Kita udah disambut tuh sama yang di atas. Wow. Itu ada 2 orang pakai baju adat. Sekarang kita mencoba masuk ya Mas Ahmad ya, Mbak Dita. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya ada pernah kejadian apa saja nih Pak Topan ya? Di mana? Kita sekitar 6 bulan yang lalu itu ada tamu saya tidur di kamar, itu kepala ditarik gitu.
Tapi pas dilihat nggak ada apa-apa. Sekitar 6 bulan yang lalu itu ada tamu saya tidur di kamar, itu kepala ditarik gitu. Oh, kepalanya ditarik. Tapi pas dilihat nggak ada apa-apa. Penasaran, Mat. Apa kita langsung ke sana, Mat? Ada apa? Wanita yang berdiri di sini kan? Ada sosok wanita yang berdiri di pojokan sana. Apa yang dikatakan, Mas Mat? Di sini saya tidak mengganggu, tapi apabila ada tamu yang berbicara kotor atau tidak dijaga, mungkin saya sedikit usil. Di sini panas nggak, Mam? Tiba-tiba anget gitu. Gak ada penunggu yang berbeda sih di situ. Nah, kita moving sana, Mas Mat. Boleh diizinkan, Pak? Monggo. Kalau sosok penunggu ini sih lebih banyak di belakang sana, Pak ya, pelataran sana. Jadi dia kadang suka tinggal di sini. Jadi Pak Topan udah pernah melihat juga? Atau mungkin hanya suara atau apa? Kalau suara lantai ini kalau di malam seperti ada jalan berjalan gitu ya. Bisa flashback enggak, Mat? Dulu tuh rumah ini digunakan untuk apa ini? Ya, saya coba flashback ya, Pak. Sebelah sini, Ya. di ruang tengah itu Ya. suka ada pertemuan antar suku. Di sebelah sini ya. Ini silaturahmi keluarga, Mas. Ya. Ya, di sini ada orang Melayu di sebelah kanan dengan baju-baju adat mereka. Ini banyak perkumpulan, tapi ada salah satu ketua adat yang ingin berkuasa, Oh, ingin ada. unggul daripada yang lain, dan kadang menjatuhkan. Oh, ada. Mbak Anita sendiri mungkin kalau bisa. Kalau di sini yang saya rasakan ada energi sebelah sana. Saya melihat ada sosok bapak tua pakai baju daerah, ya di sebelah sana, Mas. Ada janggutnya, terus dia kayak ngangguk-nganggukin kepala. Berarti benar yang Sebelah dikatakan sana. Mas Samad gitu. Iya. Kita akan menelusuri sekitar di daerah rumah dinas perkebunan yang ada di sini. Seperti apa energi yang ada sekitar sini? Itu terus. Mr. Tukul, jalan. Sebetulnya ini setelah dilihat Mas Ahmad tuh energi kuatnya apa ya? Pernah ada kejadian apa? Oh, gini. Kebetulan tadi malam security kita ada mengalami kejadian di kursi kita ini. Saat dia beristirahat. Saat dia beristirahat, seperti dicekek. Sekitar 7 bulan 8 bulan yang lalu, petugas security kita juga di sini mengalami kecelakaan sampai meninggal. Kejadiannya pagi hari dia mau ganti shift mau pulang, dia berjalan dari ini sepeda motor ini mau ngambil jaket di sana, tiba-tiba terjatuh langsung meninggal. Yang saya lihat sih, dia sempat melihat ada sosok bayangan hitam yang bayangan hitam dia itu terkejut. kayak di Apa? sebelah Bayangan hitam sama dengan keterangan. Sebetulnya itu dari tempat sini, Mbak. Sini. Memang kayaknya di sini kayaknya. Sini. Apa, Pak? Sini. Itu sih sebetulnya tempat tinggal makhluk yang tadi. Dia mungkin lagi berlari di sebelah sana, jalan di sini. Tepat di bawah tangga ini. Bapak pernah merasakan atau pernah lihat atau pernah cerita apa yang ada di sekitar sini? Kalau selalu melewat jalan sini, Ya. selalu begini. Saya rasakan ya memang ya Udah mulai berat-berat nih kayaknya. Ini udah mendekat, Mbak. iya. Yang persis ada di belakang, Mbak Anita. Assalamualaikum ya Gaib. Anda penunggu di sini? Sejak
kapan ada di sini. Sepertinya udah nggak kuat dari tubuhnya. Coba dinetralisir. Tadi kayaknya Mbak Anita dideketi dengan energi apa yang dikatakan, bisa diceritakan. Perempuan ini sangat cantik. Dia ingin kasih tahu ke orang kalau dia tuh di sini dia disakiti. Ada tangan juga yang mencengkram dia. Ya, Bapak Topan, apa ini yang pernah dengar atau tidak ini kejadian apa sebetulnya? Di tangga ini, Ya. dia selalu muncul. Saksian mata yang ada di sini. Tanya lagi di belakang kita dekat tembok itu ada semacam seperti kuburan. Apa yang dikata Pak Topan ini kayak menarik. Gimana nih kalau kita melusuri? Sosok yang tadi masuk sama Mbak Anita itu lagi duduk di sini. Saya coba komunikasi lagi ya. Aroma baunya. Namanya siapa? Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu masih di sini? Oh, lehernya deh. Kenapa dengan leher kamu? Oh, dicekek. Sakit ya? Siapa yang buat ini buat sama kamu? Suami kamu? Pacar kamu? Hah? Papa kamu? Oh, netralisir kembali. Apa Mas Ahmad mungkin yang bisa dijelaskan? Sosok wanita yang tadi kita ajak komunikasi itu memang sepertinya memang dibunuh mungkin oleh ayah kandungnya sendiri. Dia dicekik. Sebetulnya mungkin dia nggak berniat untuk membunuh, Mas. Jadi dia kesal mungkin dengan perbuatan, salah satu perbuatan yang perempuan itu lakukan. Langsung tiba-tiba ayahnya tuh marah sampai ngecekik sampai kebanting. Dan ternyata Meninggal. Padahal sebenarnya nggak bermaksud. Iya, nggak bermaksud seperti itu. Ayahnya nangis, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Ya. Mungkin Di situ. Supaya suasana situasi di sini kondusif, nyaman untuk semuanya, untuk tim Mr. Tukul Jaya maupun dari penghuninya dan semua yang ada sekitar sini, kita doakan dulu aja ya, monggo. Nah, teman, matur nuwun, terima kasih. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, setelah ini kita akan menelusuri tempat lainnya, situasi dan kondisi seperti apa, energinya. Ikut terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, sekarang saya berada di gudang pemeraman kebun Helvetia ada di Medan. Saya melihat di situ ada seperti ada jalan dari pohon yang tua yang gede itu. Di situ ada jalan, tapi dari tanah, dari bawah tanah masuk ke sini lorongnya. Terus juga ada di atas juga ada yang sering terbang. Mungkin sosoknya seperti apa? Lewat situ dan di situ ada lubang masuk ke situ. Dan di situ saya rasakan energinya sangat kuat. Astagfirullah, Pak. Bapak siapa ini di sini, Pak? Saya penjaga di sini, Pak. Astagfirullah, maaf, Bapak, maaf. Di sini banyak penampakan ular, Pak. Di sini. Banyak penampakan ular. Ya. Di mana itu, Pak? Ya di sekitar sini, Pak. Cuman kalau boleh ditunjukin saya? Bisa, Pak. Penampakannya sering di mana itu ular itu? Sekitar sini nih, Pak. Oh. Masya Allah, Pak.
Oh, ini seperti apa ya? Mau menerkam dari mulutnya itu mau memasak kita sepertinya. Dia langsung lari ke sana, lari. Masya Allah, tembus ke atas pemirsa. Saya ada ketarik ini, tangan saya lebih ke arah ke situ. Ini ada yang sangat menyedihkan di situ. Ini pernah ada bunuh diri laki-laki sekitar umur 40 tahun. Sekitar tahun 1980-an. Ini gantung diri karena istrinya selingkuh. Saya melihat ada seperti tali gaib yang memang itu menghubungkan tali itu ke arah pintu gerbang atau rumah yang di pintu gerbang atau rumah yang di tadi ada apa, Pak? Astagfirullah. Ketika saya menjelaskan, ular datang dan menerjang saya lewat kaki. Saya kebelit sampai situ, ditarik-tarik ke sana. Alhamdulillah saya netralisir. Udah. Kamera, Pak. Ini di atas itu. Nih, ada sosok laki-laki tinggi besar. Jadi kuku-kukunya itu menancap. Saya coba netralisir. Alhamdulillah ketika saya netralisir mereka langsung kabur dan pergi semua. Saya lihat, saya coba meraba lagi energinya. Ketika tadi kita datang panas banget, tapi ketika alhamdulillah dinetralisir tidak, awalnya beda, lebih adem dan lebih kondusif. Kita akan penelusuran lagi. Ini ada suara-suara letupan. Ini arah dari situ suaranya. Sini Pak. Pak Kang Solepati teriak-teriak ya, Anita ya. Ketika saya masuk di situ banyak penampakan termasuk yang paling dominan adalah ular. Pak Sugiono, kalau gitu saya ngucapin terima kasih atas waktunya. Mas, saya penasaran. Ada tempat yang masih misterius sekali, Mas. Iya. Penjagalan. Oh, bisa ngajak. Nah, seperti apa di tempat penjagalan, di tempat lokasi selanjutnya? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Siapa yang menyangka di sepanjang bendungan Kanal Kuning ini menyimpan tragedi masa lampau yang memilukan. Menurut cerita, di tempat ini pernah menjadi tempat penjagalan manusia. Orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi terlarang pada masa itu dikumpulkan di tempat ini dan dipenggal secara massal. Bahkan beberapa warga yang tidak bersalah pun menjadi korban penjagalan membabi buta 50 tahun yang lalu. Itu ada pohon bambu, di situ dulu ada tempat pembantaian agenda masyarakat sekitar, ada yang juga ditanam hidup-hidup. Karena di situ dulu legendanya tempat pemenggalan, jadi banyak penampakan guliran kepala. Kini tempat ini terkenal sangat angker karena seringkali terlihat sosok misterius berlalu lalang tanpa kepala. Bahkan beberapa warga pun sering menemukan sosok kepala yang berlumuran darah dan penuh dendam.
berada di Kanal Titik Kuning, Kecamatan Gedong Johor, Medan. Kang Soleh, menurut cerita penduduk di sini, katanya sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala. Gimana penerawangan Kang Soleh? Memang saya terlihat jelas dari kegaiban itu, saya juga melihat banyak kerangka-kerangka manusia, bahkan kepala terbangan di situ, dan mereka seperti dendam gitu loh. Coba kita ke sana deh. Mbak Linta sendiri bisa melihat atau bisa merasakan berapa ada jumlahnya itu tanpa kepala itu? Banyak sekali, Kang. Ada yang bisa saya bantu nih Pak? Memang ini sebenarnya tempat apa ini Pak? Ini sebenarnya dulu ada tempat pembantaian, ada kegiatan politik masa itu, ada organisasi yang terlarang, jadi anggota-anggotanya itulah kemarin tuh banyak yang dibantai di sini oleh penduduk. Warga sendiri sering melihat apa itu penampakan jadi di sini? Kalau yang penduduk sini sering juga melihat, kadang-kadang muncul yang agak tanpa kepala gitu. Itu ada yang masuk ke sini tuh. Astagfirullah. Hati-hati. Masuk Mbak. Yes. Ini siapa ini? Namanya siapa? Namanya siapa? Terus dikubur sama mereka? Masya Allah. Astagfirullah. Cukup kayaknya ya. Keluar ke Masya Allah. Keluar. Sosoknya seperti apa? Tinggi-tingginya tadi yang bisa dirasakan? Perawakannya sih sedang ya. Perawakannya sedang, sudah kira-kira usianya 40 ya. Dia sedih banget karena dia harus ninggalin istrinya, anaknya. Saya melihat kondisi ini sama itu beda. Kalau saat itu lebih parah lagi. Karena itu kalau saya lihat dari penerawangan mata batin saya bahwa di kali itu sebelumnya itu ada seperti kuburan massal. Ya, benar ya? Kuburan benar. Buat proyek ini, kanal ini, makanya kuburan itu dipindahkan Pak. Mungkin saya lebih ke situ pemirsa ya. Ayo. Itu masih ada sisa-sisa energi residu yang saya tangkap, seperti ada mayat-mayat yang jalan di air dan berdarah-darah. Itu matanya melotot ya, merah ya, seperti memang itu bekas pembantian, memang belum ada rasa dendam. Iya, matanya merah, mungkin tajam banget ya, menatap ke sini Kang. Ya, kita cari tempat penelusuran yang lain aja deh Kang. Kenapa? Aku takut di sini Kang. Oh ya udah kalau gitu deh. Indra, terima kasih informasinya Pak ya. Ya, sama-sama. Telaga berair tenang dan berhawa sejuk ini seakan diselimuti cerita misteri. Diceritakan jika saja pemancing mendapatkan ikan dengan ukuran besar lalu membawa pulang dan memakannya, maka musibah kematian akan menimpanya. Setiap orang yang dapat ikan yang besar, itu sering orang kecelakaan. Kami pernah dapat ikan besar 15 kilo, itulah kami kena kecelakaan. 3 orang itu kena. Pertama aku, kedua ipar, ketiga kemanakan. Ikan itu masih kami potong-potong. Itulah kami kena kecelakaan, belum dibagikan itu. Karena belum apa-apa ya kami udah kena kecelakaan, hari itu juga kena 3-3. Ada juga masa itu pekerja PU mendapatkan ikan sejenis ikan gabus
ikannya juga sudah tua saya rasa, dan ditawarkan juga termasuk kepada saya untuk dimakan setelah dipotong. Nyatanya yang memotong tersebut 2 hari kemudian celaka ditabrak oleh dam truk. Konon, dahulu di sini merupakan kawasan hutan rimbun yang mengelilingi Telaga Payabado, pemirsa. Ketika lahan dibuka tahun 1970 untuk menjadi bumi perkemahan, kerasukan massal pun kerap kali terjadi. Adakah keterkaitan kerasukan dengan kerajaan gaib yang terdapat di tengah telaga ini? Pemirsa, sekarang kita sudah berada di lokasi Telaga Payabado. Katanya, konon kalau penduduk di sini memancing dan mendapat ikan yang besar, kalau dibawa pulang ke rumah lebih dari 15 kilo, pasti bisa mendapat celaka. Masya Allah. Kira-kira penerawangan Kang Soleh Pati mengenai hal ini bagaimana? Kalau saya lihat, ikan itu seperti jadi-jadian atau siluman ikan. Itu kenapa kira-kira harus mengambil nyawa ya siluman ikan ini? Kalau memang itu, kalau orang Jawa bisa wetonnya itu pas hari naasnya, ketika mereka pas mancing dapat ikan yang besar, memang itu sering minta tumbal. Untuk bisa melihat lebih detail dari penampakan ikan yang hampir banyak banget ya, bisa puluhan sampai ratusan, itu dari anak buahnya. Ada sosok satu yang mungkin bisa tangkap dengan matanya gendam, Mbak Anita, ketika saya buka mata. Ada di depan aku sih sekitar 20-an ya. 20-an. Itu jalannya kemana ikan-ikan itu? Ikan-ikan ini... Ada suara pemirsa, apa ya, cerita anak kecil. Bentuknya, kepalanya sih manusia. Cuma telinganya dia seperti ke atas gitu loh. Giginya bertaring ya. Giginya bertaring. Terus ikutin terus. Tubuhnya berbentuk ikan. Mereka di sini memang seperti membuat komunitas, Kang. Berupa kayak kerajaan mereka ya. Jadi ada pemimpinnya, Kang, dan ada pengawal-pengawalnya juga di sini, Kang. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Ahmad. Sekarang saya berada di Telaga Payabado, Medan. Kabarnya di sini seringkali dipakai untuk perkemahan dan terjadi kerasukan. Nah, kalau dari Mas Ahmad sendiri, apa ya di sekitar ini di sini yang Mas Ahmad lihat nih sekarang? Tadi sih pas ketika jalan di situ ada jembatan ya Mas ya. Aduh, merinding saya langsung. Di mana? Di jembatan ini kayaknya di tengah-tengah tuh kayak ada semacam gerbang gaib nih. Loh, gitu lah. Assalamualaikum. Pernah dengar dari warga atau orang yang pernah kesini, apa yang pernah? Dulu orang tua saya dulu dibilang kalau kemari itu jangan sembarangan. Ojo sembrono dan ojo sembarangan. Konon ceritanya nih, katanya di sini sering untuk kemah sama anak-anak dan itu sering terjadi kerasukan. Kenapa? Kalau kemasukan itu kan kadang-kadang sering anak-anak itu ngelamun, menghayal. Kiranya kosong jadi kosong. Kalau udah kosong hati itu kan begitulah kan. Kayak di situ bener Ahmad bunyi terus dari tadi nih. Soalnya di sini gerbangnya, jadi pada turun dari atas tuh ke jembatan itu turun. Nah, pada saat turun dia berlari ke arah sana. Kayak di
situ bener Ahmad bunyi terus dari tadi nih. Soalnya di sini gerbangnya, jadi pada turun dari atas tuh ke jembatan itu turun. Nah pada saat turun dia berlari ke arah sana. Moga baca boleh ke sana. Di sini Mas Ahmad. Iya, di atas ini Mas nih. Ada semacam kayak gerbang. Jadi mereka turun dari atas ke sini, terus menuju ke arah sana. Ini sih sosoknya banyak, ada kadang ada seperti pocong, kuntilanak, kera, macam-macam sih Mas. Pokoknya ngumpul di sana. Di sana ada perkemahan di sana Pak ya? Ya kalau udah seberang sana ada perkemahan. Perkemahan ya. Yang saya lihat sih Pak, ini ketika orang-orang kemah kan di situ seperti hutan kecil ya Pak. Di belakangnya sebetulnya lebih luas lagi. Nah pada saat orang yang lagi kemah itu buang air sembarangan, tidak menjaga tata krama, mungkin mereka marah mendengar suara bising-bising. Nah mungkin pada saat pikiran mereka kosong, barulah kemasukan. Ini udah ada yang mau turun-turun ya. Mereka merasa terganggu adanya kita di sini sih. Sebaiknya kita menuju ke sana ya. Menuju ke sana aja. Monggo. Apa yang terjadi Pak di sini Pak? Pernah ada apa? Di sini terjadinya dulu, kalau orang tua saya bilang, ini kalau dikuras, bahasa Jawa dikuras lah kan, disedot, nggak kering-kering. Itu apa? Dihantam lagi kering, banyak ikannya, itulah dibawa pulang, ya kadangnya bawa pulang itulah kejadian lah. Apa Pak? Ya meninggal. Kok bisa ternyata setelah pernah dikuras ini ikannya banyak dibawa pulang. Terus yang bawa pulang tuh orangnya pada meninggal semua. Sini yang saya lihat sih memang ada beberapa kayak seperti siluman ikan ya Pak. Badannya itu ikan, ininya manusia. Cuman sepertinya kadang sewaktu-waktu dia bisa menjelma ikan yang besar. Ya, ini kelihatannya energinya mengajak ke sana. Apa yang dilihat oleh Mas Ahmad ya? Iya. Kalau saya lihat sih ini kerajaan, istananya itu semakin jelas Mas. Ini ada di dalam, istana di dalam ini di bawah. Ada sosok apa saja nih Mas Ahmad di sini? Kalau untuk di istananya itu, jadi dia sepacang. Di istana di gerbangnya itu ada yang menjaga sosok putri, sosok putri ya, putri dengan selendang. Istananya itu dikelilingi seperti sama ular. Tuh di situ tuh. Tuh ikannya pada ke situ ikannya. Mereka mau tuh kan. Masuk kayak masuk ke pintu istana itu ya. Pintu istana. Masya Allah banyak banget. Kita kesini karena kita mengikuti arah dari ikan-ikan itu. Ikan ini banyak lari. Jadi kita memang melihat di sana ada kerajaannya. Ada kerajaan istana. Ikan yang tadi juga di sini sama lari ke sini. Ini merinding ini. Ularnya pada ke sini Mas. Masya Allah. Oh iya. Ini kayak apa ya? Tapi bukan mirang, tapi darah kan kalau darah urap mungkin. Nah, Kang Soleh Pati akan memvisualkan oleh kanvas lukisan apa yang akan dilukis oleh Kang Soleh Pati. Terus Mister Tukul jalan.
hasil kanvas lukisan yang divisualkan oleh Kang Surapati yang ada di sekitar energi yang telah tergambar nih. Ada 2 ular, ternyata ular itu menyatu mas, 2 tuh menyatu gitu. Makanya saya pisahin ada 2, pengennya saya lukis 2, tapi ternyata itu ada kesatuan antara ular satu dengan ular satunya lagi. Kepala cuma 1, ininya 2 badannya. Ini yang saya lihat mas, ketika seorang supernatural itu bersemedi dan bertapa, dan akhirnya ya beliau tuh meninggal dan menjadi penjelaman seperti ikan. Jadi tubuhnya tetap seperti ikan. Terus ini ular ini kan ada sebenarnya saya lihat 2, ternyata 1 ada kesatuan, tuh kepala cuma nyempil dari 1, tubuhnya 2 itunya badannya. Jadi kerajaannya yang saya lihat memang di situ masih tertutup hijab, artinya saya tidak bisa menembus dari lapisan hijab itu sendiri. Memang kayak tertutup rapat Ustaz, saya coba buka yang di sana itu tadi. Gerbang ini, gerbang kayak ini. Yang saya lihat ini penampakan yang terlihat di sini persis sekali, ini kayak gerbangnya memang untuk memasuki kerajaan dari si ikan ini. Dan memang ada yang menjaga si ular ini yang di depan. Sosoknya tadi yang Mbak Neta lihat apa? Kayak perempuan gitu ya? Perempuan. Pakai selendang apa warnanya? Pakai selendang hijau. Oh hijau. Oh itu yang putri yang saya cerita tadi sebelahnya mas. Oh, pemirsa Mr. Tukul Jajalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Jadi ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jajalan, yang negatif jangan diambil. Karena kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan.